Bang, gimana kabar lu? Sehat, sehat, sehat. Kok muka lu kayak pucat gitu sih? Oh, enggak, belum biasa aja. Oke, gue duluan ya. Enggak. Bangun, bangun. Kayaknya tadi tuh parah deh, Bang. Sumpah ya, nggak tahu nih. Aku biasanya demam tuh sampai 2 hari doang. Jadi sampai seminggu naik turun udah sembuh. Atau jangan-jangan lu DBD deh, Bang. Apa iya ya? Tadi aku nggak tahu gimana cara ngecek kita tuh DBD atau enggak. Teman-teman, cerita tadi adalah cerita fakta yang bukan hanya terjadi di Indonesia, namun juga seluruh dunia. Mana banyak sekali orang-orang yang mengira mereka hanya menderita demam biasa, namun ternyata mereka menderita DBD. Dan hal itu pada akhirnya mengakibatkan meninggal dunia. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dan kurangnya terjangkau masyarakat dalam mendiagnosis dini penyakit dari DBD itu sendiri. Sebenarnya dalam dunia medis sudah banyak alat-alat yang berkembang, misalnya contohnya ELISA maupun PCR. Namun dua alat ini memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan waktu diagnosis yang cukup lama. Dengan dua alasan inilah menjadi alasan kuat kami untuk memerangi tingginya kematian akibat DBD itu sendiri. Sehingga kami, tim DBD Tech dari Institut Teknologi Bandung, ingin mengembangkan diagnosis dini untuk memerangi hal tersebut. Kami berusaha menciptakan detektor demam berdarah yang akurat, cepat, dan terjangkau menggunakan gold nanoparticles agar Indonesia dan seluruh dunia dapat memerangi penyakit ini. Dan buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara kerja dari alat kami, yuk simak video setelah ini. Berikut adalah alat yang kami kembangkan, detektor DBD berbasis elektrokimia. Pada kesempatan ini, kami akan mensimulasikan penggunaan alat. Untuk menyalakan alat, teman-teman bisa menghubungkan adaptor pada stop kontak. Ditunggu berapa lama. Berikut adalah logo kelompok kami. Alat ini dilengkapi dengan fitur layar sentuh yang memudahkan pengguna. Alat ini juga dilengkapi dengan port USB yang dapat dihubungkan dengan mouse. Untuk melakukan pengujian DBD, dibutuhkan juga komponen lain, yaitu SPCE. SPCE berfungsi sebagai elektroda. Pada simulasi kali ini, kami telah menyiapkan dua SPCE. SPCE yang pertama ialah SPCE yang telah ditetesi oleh serum darah penderita DBD yang di sebelah kanan. SPCE kedua yang di sebelah kiri adalah SPCE yang ditetesi oleh serum darah orang yang sehat. Selain itu, dibutuhkan juga larutan elektrolit sebagai media reaksi elektrokimia. Pada simulasi kali ini, pertama kita akan menguji SPCE sampel penderita DBD. SPCE dihubungkan pada alat. Setelah itu, diteteskan sebanyak 65 mikroliter larutan elektroda pada SPCE. Larutan elektroda kemudian diratakan. Setelah merata, klik Start dan V3 tes. Kemudian klik Begin Measurement. Proses ini memakan waktu kira-kira selama 5 menit. Pembacaan alat ini menggunakan metode Different Pulse Voltammetry atau yang biasa disingkat dengan DPV. Setelah 5 menit, akan terbaca hasil kuantitatif yang diperjelas pada grafik berikut. Grafik ini adalah grafik potensial terhadap arus. Namun, keunggulan dari alat ini yaitu memudahkan pengguna dengan memberikan hasil kualitatif positif atau negatif dari seseorang yang akan diuji apakah seseorang itu menderita atau tidak menderita. Dikarenakan sampel yang kita uji ini adalah sampel darah seorang yang menderita penyakit demam berdarah, maka terbaca pada layar hasil positif. Hasil ini teman-teman dapat simpan dengan mengklik save, kemudian OK. Apabila teman-teman kembali ke layar utama, teman-teman bisa mengecek kembali file sebelumnya dengan mengklik bagian files. Hasil sebelumnya dapat dilihat dengan mengklik bagian open. Selain itu juga, disediakan port USB lainnya untuk menghubungkan flash disk. Flash disk ini dapat digunakan sebagai media untuk memindahkan file dengan mengklik bagian copy to USB. Oke. Kembali ke layar utama dengan mengklik home. Untuk mematikan alat, teman-teman bisa mengklik bagian shutdown. Selanjutnya, kita akan menguji untuk sampel negatif.
sampel sebelumnya teman-teman bisa buang. Nyalakan kembali adaptor pada stop kontak. Ditunggu beberapa saat. Sampel negatif kita akan masukkan pada alat. Sampel negatif adalah sampel yang ditetesi oleh serum darah orang yang sehat. Seperti langkah sebelumnya, diteteskan sebanyak 25 mikroliter larutan elektrolit. Kemudian diteteskan pada SPCE dan diratakan. Setelah merata, teman-teman bisa mengklik bagian Start dan V3 Test dan klik Begin Measurement. Setelah 5 menit, teman-teman bisa melihat hasilnya dan terbaca negatif. Berikut ada simulasi penggunaan alat.